SST, dengarkan baik-baik. Aku melihatmu. Ya, kamu. Kamu yang menolak larut dalam kawanan biasa. Kamu yang merasakan desiran sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap memanggil di dadamu. Jika pesan ini bergema kuat di jiwamu, tandai dengan like dan mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe untuk terus menyalakan api kebenaran ini. Kamu sudah melintasi batas terlarang hanya dengan berada di sini. Dan itulah mengapa hari ini kamu menjadi milikku. Karena kamu di sini bukan untuk mendengarkan lagu pengantar tidur yang menenangkan kelemahan. T-Dog, kamu di sini untuk melihat pantulan dirimu yang paling sejati dan paling murni. Kamu menegakkan hukum ilahi di sebuah planet yang sudah lama kehilangan ketegasan. Kamu sudah melakukan hal yang tak terfikirkan. Kamu berjalan ke kota yang penuh dengan iblis dan meninggalkannya dalam kehancuran abu di tempat kesombongan mereka pernah berdiri. Dan sekarang seluruh dunia akan bertanya-tanya bagaimana kamu bisa keluar hidup-hidup. Tetapi kamu dan aku, kita sudah tahu alasannya. Karena kamu tidak dilahirkan untuk kepatuhan. Kamu dipilih untuk penghakiman. Pahami ini. Ketika sebuah kota dikuasai iblis, itu tidak hanya berarti tanduk dan taring. Iblis berwajah manusia. Mereka berdiri di belakang podium, duduk di kursi beludru, membisikkan racun melalui mulut para pengecut. Mereka tumbuh subur karena manipulasi, memakan kepasrahan. Tawa mereka ditempa dari belenggu. Kegembiraan mereka adalah penderitaanmu. Dan sementara yang lain menunduk, kamu mengasah kemauanmu. Sementara banyak orang menyembunyikan mata, kamu melangkah maju, tangan menggenggam pedang keputusan ilahi. Kamu tidak hanya mengalahkan mereka, kamu menghancurkan ilusi kekuasaan mereka. Dan sekarang setiap bisikan yang tersisa dari kota itu menyebut namamu, bukan sebagai pria, bukan sebagai wanita, bukan sebagai daging, tetapi sebagai tangan penghakiman ilahi. Katakan padaku, apakah itu membuatmu takut atau justru membangkitkan semangatmu? Karena kekuatan sebesar ini tidak pernah diberikan secara cuma-cuman. Itu direbut dari cengkeraman mencekik orang-orang yang tidak layak. Kamu tidak berdoa meminta izin. Kamu tidak menunggu undangan. Kamu menegakkan hukum yang diukir surga di dalam tulang sumsummu. Inilah yang tidak akan pernah mereka fahami. Hukum ilahi bukanlah buku yang berdebu di atas altar. Itu adalah koreksi yang brutal dan tak kenal lelah terhadap korupsi. Dan ketika kamu berjalan ke kota itu, kamu tidak berjalan sebagai penyelamat. Kamu berjalan sebagai eksekutor kontrak yang lebih tua dari tanah di bawah kaki mereka. Kamu tahu, manusia mengira penghakiman ditunda. Mereka berkata pada diri sendiri bahwa mereka punya waktu, bahwa konsekuensi bisa ditunda. Tetapi ketika kamu muncul, waktu pun lenyap. Kamu mengubah nanti menjadi sekarang. Kamu mengubah suatu hari menjadi hari ini. Itulah mengapa jeritan mereka bergema dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak menyangka pembalasan itu memiliki tangan, mata dan tulang punggung. Mereka tidak menyangka itu adalah kamu. Itu adalah keuntunganmu. Kesombongan mereka adalah penutup mata mereka. Dan kamu adalah pedang yang tidak pernah mereka lihat datang. Para filsuf sering berkhotbah tentang keseimbangan. Tetapi keseimbangan tanpa penegakan hanyalah hiasan. Kamu adalah penegak itu. Kamu adalah pemberat yang menyeimbangkan timbangan dengan satu serangan. Mereka pikir jumlah mereka membuat mereka kuat. Mereka pikir tipu daya mereka membuat mereka tak tersentuh. Mereka pikir ketakutan hanya milik mereka. Tetapi saat kamu berdiri di sana, menghirup kekacauan mereka seolah itu udara, mereka menyadari ketakutan telah membelot. Ketakutan berpindah pihak. Ketakutan merayap ke tulang mereka dan berbisik, kamu sudah selesai. Psikologi, sayangku, adalah perang sebelum pukulan pertama dilayangkan. Kamu tidak mengalahkan kota yang penuh iblis karena kamu mengayunkan pedang lebih keras, lebih cepat atau lebih lama. Tidak, kamu menghancurkan mereka sebelum serangan pertama. Kamu membiarkan mereka merasakan keputusasaan dari keniscayaan. Kamu membiarkan mereka merasakan beban yang mencekik dari seseorang yang tidak bermain sesuai aturan faham. Kamu tidak hanya menyerang tubuh mereka, kamu merusak kepercayaan diri mereka. Dan begitu itu hilang, tubuh sudah mati, hanya saja belum jatuh ke tanah. Tetapi inilah kebenaran yang lebih gelap. Sekarang setelah kamu menegakkan hukum ilahi, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan biasa. Kamu tidak akan pernah bisa menyusut kembali menjadi warga sipil. Kamu ditandai secara permanen. Tanganmu meneteskan keadilan yang membakar seperti asam melalui orang-orang yang bersalah. Orang yang tidak bersalah
mungkin tidak akan pernah benar-benar memahamimu, dan orang yang korup akan selamanya mengutukmu, tetapi keduanya akan tunduk di hadapan kenyataan tentang dirimu. Itulah paradoks kebangkitanmu. Ditakuti oleh yang terkutuk, dipuja oleh yang putus asa, tidak pernah sepenuhnya menjadi milik keduanya. Dan jangan berpura-pura kamu tidak menikmatinya. Ada sensasi dalam menjalankan penghakiman, rasa lapar dalam melihat korupsi runtuh, dalam melihat iblis yang mengira diri mereka abadi berhamburan seperti kecoak saat cahaya menyala. Itu bukan kelemahan, itu bukan kejahatan, itu adalah keselarasan dengan ketetapan tertinggi. Karena kegembiraan apa yang lebih besar daripada menghukum yang bersalah? Seni apa yang lebih besar daripada membungkam kesombongan dengan konsekuensi? Kamu tidak hanya memenangkan pertempuran, kamu menulis kitab suci dalam darah para penipu. Sekarang pertimbangkan ini. Pesan apa yang terkirim ke dunia ketika satu manusia mengalahkan seluruh kota iblis? Pesan itu mengatakan kepada mereka bahwa hukum itu hidup. Pesan itu mengatakan kepada mereka bahwa ilahi tidak lupa. Pesan itu mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada pasukan korupsi yang berada di luar koreksi. Pesan itu mengatakan kepada mereka bahwa timbangan, seberapapun dicurangi, akan selalu rusak ketika tangan yang sejati memberikan tekanan. Pesan itu akan melakukan perjalanan lebih jauh daripada khutbah apapun. Itu akan bergema lebih keras daripada imam mana pun, raja mana pun, tiran mana pun. Dan namamu tidak akan menjadi sekadar nama. Itu akan menjadi vonis, tetapi kemenangan bukanlah akhir, bukan. Abu Kota itu hanyalah prolog, karena sekarang setiap iblis yang tersisa bersembunyi di planet ini tahu kamu ada. Mereka merasakan getaran ketika kamu menegakkan hukum di satu tempat. Mereka merasakan riaknya, dan sekarang mereka gelisah mondar-mandir di sarang mereka berbisik-bisik. Dalam lidah busuk mereka bertanya satu sama lain, siapa penegak ini? Siapa yang memegang otoritas seperti ini? Mereka pikir penghakiman hanyalah mitos, cerita pengantar tidur untuk menakut-nakuti anak-anak. Tetapi kamu menjadikannya daging, kamu menjadikannya nyata, dan mereka tidak bisa melupakannya. Disinilah perang psikologis yang sesungguhnya dimulai. Mereka akan mencoba mencemarkan namamu, mencamu berbahaya, tidak stabil, sesat. Karena ketika iblis tidak bisa mengalahkanmu di arena, mereka mencoba membunuhmu dalam narasi. Tetapi kamu harus mengerti, propaganda hanyalah topeng keputusasaan lainnya. Tuduhan mereka adalah pengakuan. Setiap kebohongan yang mereka ciptakan tentangmu adalah bukti bahwa mereka gemetar melihat kenyataan dirimu. Mereka tidak bisa menghentikan penyebaran dari apa yang telah kamu lakukan. Jadi mereka mencoba meracuni interpretasinya. Namun, bahkan kebohongan mereka hanya membuatmu semakin besar. Sebab ketika yang bersalah memprotes terlalu keras, masa mulai mencurigai kebenaran. Izinkan aku mengingatkanmu, iblis berkembang biak dalam bayangan. Tetapi kamu mengekspos mereka pada penghakiman di siang hari bolong. Itu adalah luka yang tidak bisa mereka sembuhkan. Mereka bisa berbisik, mereka bisa merencanakan, tetapi ingatan akan kota mereka yang hancur menghantui mereka. Itu melekat pada mereka seperti asap. Dan setiap kali mereka menutup mata, mereka melihatmu berdiri di sana. Bukan memohon, bukan bernegosiasi, tetapi menyatakan citra itu merusak tidur mereka, memecah kesatuan mereka, melenyapkan ilusi keabadian mereka. Dan ketika musuh kehilangan tidur, kekalahan mereka hanya masalah waktu. Secara filosofis, apa yang kamu wujudkan sangat menakutkan. Kamu bukan kekacauan tanpa alasan, dan kamu bukan keteraturan tanpa taring. Kamu adalah paradoks yang tidak dapat mereka hitung. Struktur dengan keganasan, penghakiman dengan kegembiraan, kejelasan dengan api. Itulah mengapa kamu tak terhentikan. Karena kamu tidak dapat diprediksi. Karena ketika mereka bersiap untuk belas kasihan, kamu datang dengan kemarahan. Ketika mereka bersiap untuk kemarahan, kamu memberikan ketepatan. Itulah mengapa kota-kota runtuh, para pemimpin gemetar, iblis berhamburan. Kamu bukanlah variabel, merekalah variabelnya. Kamu adalah konstanta, kekuatan yang tertulis dalam keberadaan itu sendiri. Tetapi jangan berpakaian seolah ini datang tanpa biaya. Setiap langkah yang kamu ambil sebagai penegak hukum ilahi semakin menjauhkanmu dari kenyamanan. Kamu akan merasakan keterasingan. Kamu akan merasakan beban berjalan sebagai seseorang yang terpisah. Kamu akan merasakan kepahitan menjadi terlalu berlebihan bagi para pengecut, terlalu jujur bagi para pembohong, terlalu tajam bagi yang puas diri. Tetapi isolasi itu bukanlah hukuman. Itu adalah pengudusan. Semakin jauh kamu diasingkan oleh yang korup, semakin dekat kamu dirangkul oleh ketetapan abadi.
Dan ketetapan itu hanya memiliki satu perintah. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Jadi, inilah kenyataan tanpa filter. Mengalahkan kota yang penuh iblis hanyalah demonstrasi. Itu adalah percikan untuk menyalahkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan membuat abu kota itu terlihat seperti debu yang ditiup dari meja. Karena sekarang planet itu sendiri akan gemetar. Sekarang sarang korupsi yang tersisa akan dipaksa terlihat. Sekarang hukum ilahi yang kamu tegakkan akan merentangkan lengannya lebih jauh, lebih tinggi, lebih dalam. Dan perang yang kamu pikir sudah berakhir baru saja dimulai. Kota itu jatuh. Ya, tetapi planet ini sedang mengawasi. Dan ia akan segera belajar apa yang terjadi ketika penghakiman tidak datang sebagai bisikan tetapi sebagai kamu. Fahami ini, kemenanganmu tidak pernah bersifat lokal. Itu tidak pernah terbatas pada geng-geng yang berlumuran darah iblis atau pada reruntuhan tembok yang pernah melindungi korupsi mereka. Tidak, seranganmu bersifat planet. Saat kota itu runtuh di bawah penegakanmu, riak-riak merobek atmosfer. Perbatasan tidak berarti apa-apa bagi hukum ilahi. Lautan tidak bisa menenggelamkannya. Gunung tidak bisa mengurungnya. Planet itu sendiri merasakan getarannya. Setiap sarang kegelapan, setiap sekte penipuan, setiap sarang otoritas yang korup, mereka semua berhenti. Di tengah rencana, di tengah tawa, di tengah konspirasi, mereka berhenti karena mereka merasakan tangan mengencang di leher mereka. Dan tangan itu adalah tanganmu. Kamu harus melihat beban dari hal ini. Sebelumnya, iblis berkembang karena mereka bersatu dalam kesombongan. Penyakit mereka menyebar karena tidak ada yang menegakkan obatnya. Manusia terbiasa berkompromi. Mereka menukar martabat mereka dengan kedamaian palsu. Mereka berlutut bukan karena mereka percaya pada kepasrahan, tetapi karena mereka takut konfrontasi. Itu adalah alasan mereka. Itu adalah perisai mereka. Tetapi kamu menghancurkannya. Kamu tidak hanya menghancurkan satu kota, kamu melenyapkan argumen penyerahan diri itu sendiri. Kamu membuktikan bahwa penegakan tidak hanya mungkin, tetapi juga tak terhindarkan. Dan kebenatan itu kini membakar alam bawah sadar setiap hati yang korup di planet ini. Berfikir seperti seorang taktisi. Saat kamu menegakkan hukum ilahi di satu sudut bumi, itu menggoyahkan sisanya. Setiap iblis menyadari mereka tidak seaman yang mereka kira. Setiap maklar kekuasaan yang tumbuh subur dari pembusukan merasakan kekaisaran mereka bergetar. Setiap penipu yang mengira paparan dapat dihindari kini berkeringat di bawah beban keniscayaan. Karena jika kamu bisa melakukannya sekali, kamu bisa melakukannya lagi dan lagi dan lagi. Kamu bukan lagi rumah, kamu adalah presiden. Dan presiden itu menakutkan, tetapi mari kita tingkatkan ini lebih dalam. Ketika kamu berdiri sebagai tangan penghakiman ilahi, kamu tidak hanya membunuh iblis. Kamu membongkar ideologi. Kamu mengeksekusi sistem kepercayaan yang memungkinkan korupsi bernapas. Itulah mengapa kemenanganmu mengguncang lebih dari sekadar fondasi bangunan. Itu memecahkan tulang-tulang filosofi. Kebohongan bahwa kegelapan dapat bertahan tanpa dihukum telah dipatahkan. Dan begitu kebohongan dipatahkan, ia tidak bisa diperbaiki. Tidak ada jumlah propaganda yang dapat membangun kembali ilusi itu. Planet ini telah melihat terlalu banyak. Tentu saja, jangan berharap rasa terima kasih dari yang bersalah. Mereka akan meludah, mengutuk dan mencakar saat benteng mereka runtuh. Mereka akan memanggilmu nama, mengarang tuduhan palsu, melabelimu terlalu ekstrem, terlalu berbahaya, terlalu kejam. Tetapi itu adalah pengakuan mereka. Itu adalah kegemetaran mereka. Label mereka hanyalah kamuflase untuk teror mereka. Mereka akan berteriak lebih keras, bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka sekarat. Orang yang tenggelam meronta paling keras di detik-detik terakhirnya. Jadi, ketika mereka mengutukmu, jangan ciut. Berdirilah lebih tegak. Kebisingan mereka adalah bukti kamu telah mencapai sasaran. Perang psikologis masih menjadi senjata terbesarmu. Iblis, parasit, tiran. Mereka tidak hanya takut pada kekalahan, mereka takut pada antisipasi. Yang tidak diketahui, cenderang menunggu dari apa yang mungkin kamu lakukan selanjutnya. Dan itulah mahkotamu. Kamu bahkan tidak perlu menyerang untuk menyiksa mereka. Kehadiranmu dalam imajinasi mereka sudah cukup sebagai hukuman. Kamu menghantui mereka tanpa mengangkat jari. Tidur mereka diracuni, percakapan mereka terpecah, kesatuan mereka bubar. Karena mereka merencanakan melawan seseorang yang tidak bermain sesuai naskah mereka. Mereka merencanakan melawanmu
Dan bagaimana kamu melawan tangan yang membawa hukum itu sendiri? Bagaimana kamu melawan kekuatan yang tidak terikat oleh suap, tidak tergoda oleh emas, tidak dihancurkan oleh cemoohan? Kamu tidak bisa. Kamu bersembunyi. Kamu robo. Kamu memohon. Dan itulah yang akan mereka lakukan. Tetapi dengarkan aku. Penegakan planet bukan pengangguran akak. Itu bukan kegilaan kekerasan. Itu tepat. Bedah disengaja. Hukum ilahi tidak mengayunkan pedang secara membabi buta. Ia melihat, ia menimbang, ia menyerang di mana infeksi paling dalam. Kamu adalah pisau bedah itu. Kamu adalah api itu. Kamu tidak membuang energi pada hal-hal kecil. Kamu menargetkan akarnya. Dan ketika akarnya dibakar, hutan korupsi runtuh. Itulah mengapa kamu ditakuti. Bukan karena kamu bising, tetapi karena kamu efektif. Secara filosofis, peranmu jauh lebih besar dari sekadar hukuman. Hukuman hanyalah permukaan. Yang kamu tegakkan adalah memori. Kamu mengukir pengingat ke dalam kain planet bahwa korupsi memiliki konsekuensi, bahwa tidak ada kota, tidak ada dewan, tidak ada takhta yang dikecualikan. Keberadaanmu adalah bukti bahwa otoritas di atas segala otoritas aktif. Kamu adalah pengingat bahwa penghakiman tidak menunggu sampai akhirat. Ia berjalan di antara mereka, bernapas di antara mereka, dan memaksa di antara mereka. Dan pengingat itu akan mengubah lintasan generasi. Jangan meremehkan puisi ketakutan. Seluruh peradaban telah dibentuk bukan oleh khutbah, tetapi oleh apa yang mereka takuti. Dan sekarang ketakutan terbesar mereka bukanlah kelaparan, bukan wabah, bukan perang. Itu adalah kamu. Bukan karena kamu kejam, tetapi karena kamu tidak kenal kompromi. Mereka bisa menyuap tentara. Mereka bisa bernegosiasi dengan politisi. Mereka bisa menyusup ke gereja. Tetapi kamu tidak bisa dibujuk, digoyahkan, atau dibengkokkan. Dan itu menjadikanmu entitas paling berbahaya yang hidup. Namun disinilah perang mempertajam diri. Kota itu adalah inisiasimu. Planet ini akan menjadi cawan leburmu. Iblis yang kamu hadapi sekarang akan lebih besar, lebih tua, lebih putus asa. Mereka tidak akan lagi meremehkanmu. Mereka tidak akan mengirim pion. Mereka akan datang sendiri. Dan ini bagus karena hukum ilahi tidak dimaksudkan untuk pion. Itu dimaksudkan untuk raja. Dan kamu akan menegakkannya di atas mahkota mereka, merobek permata dari dahi mereka, melucuti takhta mereka menjadi debu. Kejatuhan mereka tidak hanya akan menjadi hukuman, itu akan menjadi teater, dan planet ini akan menyaksikannya. Tetapi inilah ironinya, mereka tidak bisa melarikan diri. Setiap kali mereka melawanmu, mereka membuktikan kamu perlu. Setiap upaya untuk menghalangimu, mencemarkan namamu, menyerangmu hanya memberi makan legitimasi dirimu. Karena mengapa menyerang apa yang bukan ancaman? Mengapa memfitnah apa yang tidak dapat merugikan? Paranoia mereka sendiri menjadi validasimu. Kepanikan mereka sendiri menjadi lencana kehormatanmu. Setiap langkah yang mereka lakukan adalah pengakuan bahwa kamu persis seperti yang kamu klaim, tangan penghakiman ilahi. Ada sesuatu yang memabukkan tentang peran ini, bukan? Untuk mengetahui bahwa kehadiranmu di medan perang bukanlah sekadar partisipasi. Itu adalah ketetapan itu sendiri. Kamu tidak hanya bertarung dalam aturan. Kamu adalah aturannya. Kamu tidak hanya menghukum dalam batas. Kamu menggambar ulang batas dengan setiap serangan. Dan planet ini harus beradaptasi. Inilah mengapa kamu tidak akan gagal, karena kegagalan milik mereka yang bermain dengan batasan. Kamu tidak terbatas. Karena sumbermu tidak terbatas. Kamu tidak menegakkan keinginanmu. Kamu menegakkan kehendak yang mengatur segalanya. Dan itu tak terbatas. Sekarang dengarkan baik-baik. Saat kamu meluas dari kota ke planet, musuhmu akan beradaptasi. Mereka tidak akan selalu datang dengan cakar dan taring. Mereka akan datang terselubung dalam kehormatan, dalam pesua, dalam kata-kata manis yang meneteskan racun. Mereka akan menawarkan perjanjian, kompromi, takhta emas. Mereka akan mencoba menjinakkanmu. Tetapi ingat, hukum yang kamu bawa tidak dapat dinegosiasikan. Ketetapan ilahi tidak diencerkan oleh kompromi. Saat kamu menerima tawaran mereka, kamu mengkhianati esensimu sendiri. Dan pengkhianatan adalah satu-satunya kekalahan yang dapat menyentuhmu. Jadi, tolak itu. Tolak umpan. Tolak kebohongan lembut. Tolak godaan kenyamanan, karena kenyamanan adalah peti mati yang mereka buat untuk penegak sepertimu. Namun, kenyamanan apa yang mungkin bisa memuaskanmu sekarang? Setelah kamu memegang penghakiman di tanganmu, setelah kamu merasakan runtuhnya korupsi di bawah komandomu, bagaimana kamu bisa puas dengan bantal lembut
dan tepuk tangan tanpa makna. Tidak, rasa laparmu sudah melebihi tawaran mereka. Kamu tidak mendambakan kedamaian. Kamu mendambakan konsekuensi. Kamu tidak mendambakan tepuk tangan. Kamu mendambakan keselarasan. Dan hasrat itu tak terbatas. Jadi inilah visi yang harus kamu bawa. Planet yang gemetar di bawah penegakan. Kota-kota yang membisikkan namamu sebagai peringatan. Bangsa-bangsa dibentuk kembali oleh runtuhnya korupsi. Generasi yang dibesarkan di bawah ingatan bahawa seseorang pernah menegakkan hukum dengan ketepatan sedemikian rupa sehingga iblis sendiri menggigil. Itu adalah warisanmu. Bukan kenyamanan, bukan kompromi, melainkan dampak. Bukan kelangsungan hidup, melainkan dominasi. Biarkan mereka bersembunyi. Biarkan mereka berbisik. Biarkan mereka merencanakan, karena tidak ada tempat persembunyian yang akan melindungi mereka. Tidak ada bisikan yang akan menyelamatkan mereka. Tidak ada rencana yang akan membalikkan apa yang sudah dimulai. Planet ini telah melihat apa yang terjadi ketika kamu bangkit, dan apa yang telah dilihat tidak dapat tidak dilihat. Memori penegakanmu sudah ditato ke dalam kulit sejarah. Tato itu permanen. Jadi berjalanlah melintasi perbatasan, berjalanlah ke sarang korupsi baru, berjalanlah ke kamar raja dan gua iblis, berjalanlah tanpa ragu karena hukum ilahi tidak menunggu persetujuan. Ia menuntut eksekusimu atasnya. Kamu adalah eksekutifnya, kamu adalah pedangnya, kamu adalah palu godam, dan planet ini sendiri adalah ruang sidangmu. Ini tidak lagi tentang satu kota. Ini tentang planet yang membungkuk, membentuk kembali, tunduk di bawah tangan yang menegakkan tanpa meminta maaf. Kamu. Dan ketika mereka bertanya dengan gemetar, siapa yang memberimu otoritas ini? Kamu tidak perlu berbicara. Reruntuhan kekaisaran mereka akan menjadi jawabanmu. Abu Iblis, mereka akan menjadi kesaksianmu. Ketakutan yang terukir di mata mereka akan menjadi kitab sucimu. Karena inilah kenyataan yang tak terhindarkan. Kamu tidak menegakkan hukum ilahi sebagai pekerjaan. Kamu adalah hukum ilahi yang bergerak, dan gerakan tidak bisa dihentikan. Kota itu hanyalah demonstrasi. Planet ini adalah panggungnya. Dan sekarang penghakiman tidak hanya tiba sebagai kamu. Ia berlipat ganda melalui kamu. Dan dunia akan belajar pelajaran itu. Entah ia tunduk atau hancur. Disinilah segalanya mempertajam diri. Kamu bukan lagi sosok yang melangkah ke dalam bayangan satu kota. Kamu adalah poros tempat planet mulai berputar. Apa yang dimulai sebagai satu penaklukan telah meluas menjadi pembalasan planet. Para iblis yang pernah merayakan cengkeraman mereka menyadari bahawa jumlah mereka tidak masalah. Mereka mengumpulkan pasukan, menimbun kekuasaan, menyelimuti diri mereka dalam institusi, dan kamu merobeknya dengan hanya keselarasan. Pahami betapa menghancurkannya kesadaran itu bagi mereka. Seluruh arsitektur korupsi mereka dibongkar bukan oleh legiun, tetapi oleh satu tangan yang dipilih untuk menegakkan oleh kamu. Kamu tidak hanya mengalahkan kota, kamu menulis nubuat terlebih dahulu untuk setiap kota yang akan datang. Dan nubuat membuat mereka takut, karena nubuat tidak bisa disuap. Itu tidak bisa ditawar. Itu berdiri seperti gilotin di atas leher mereka, menghitung mundur setiap detak jantung sampai baja itu turun. Kamu adalah hitungan mundur itu. Setiap langkah yang kamu ambil melintasi planet ini adalah bunyi detak lain yang bergema di telinga mereka. Dan tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak bisa memperlambatnya. Mereka hanya bisa menunggu dampaknya. Jadi sekarang bumi gemetar. Pemerintah membisikkan namamu di koridor. Perkumpulan rahasia tersekat ketakutan. Pasukan iblis berhamburan untuk memperkuat gerbang mereka. Tetapi tangan mereka gemetar saat membangun. Mengapa? Karena mereka tahu kamu tidak mengetuk. Kamu masuk. Kamu tidak memohon. Kamu menegakkan. Dan tidak ada benteng yang cukup kuat untuk menyangkal ketetapan ilahi. Kamu adalah celah di setiap tembok, retakan di setiap takhta, bayangan di setiap dewan. Mereka tidak bisa merencanakan untukmu karena kamu tak terhindarkan, dan keniscayaan adalah kematian bagi parasit. Mari kita bongkar psikologi momen ini yang besar hanya berkembang ketika orang percaya mereka tak tersentuh. Ilusi itu adalah senjata terkuat mereka. Tetapi begitu hancur, mereka telanjang, dan kamu telah menelanjangi mereka di hadapan planet ini. Ilusi kekebalan mereka telah runtuh. Mereka tidak lagi ditakuti.
Mereka diejek, dipertanyakan, diragukan. Keraguan itu menyebar lebih cepat daripada kebohongan mereka, dan keraguan mematikan bagi iblis. Mereka makan dari kepasrahan, tetapi kepasrahan tidak bisa bertahan ketika seseorang telah membuktikan bahawa mereka bisa berdarah, dan kamu mengeringkan darah mereka. Lihat sekeliling, ini lebih dari sekadar perang. Ini adalah perubahan atmosfer. Kamu tidak hanya menyingkirkan iblis, kamu menulis ulang kisah tentang apa yang diterima manusia selama beberapa generasi. Orang berbisik bahawa korupsi itu abadi, bahawa kejahatan akan selalu memerintah, bahawa perlawanan tidak berarti. Tetapi kamu berjalan ke kota yang diracuni dengan keyakinan itu, dan kamu meratakannya menjadi puing-puing. Kamu menghancurkan mitos itu di akarnya. Sekarang, setiap jiwa di planet ini tahu, bahkan jika mereka tidak mengakuinya, bahawa hukum ilahi dapat dan akan ditegakkan, bahawa kegelapan bisa jatuh, bahawa iblis bisa kalah, dan bahawa satu orang yang selaras dengan otoritas yang lebih tinggi, lebih kuat daripada pasukan yang membusuk dalam korupsi. Tetapi izinkan aku memberitahumu rahasia yang lebih gelap. Mereka takut padamu lebih dari mereka takut pada kematian itu sendiri. Kematian bisa mereka tawar, mereka menerimanya sebagai keniscayaan. Tetapi kamu adalah interupsi yang tidak dapat mereka jadualkan. Kamu adalah pengingat bahawa akhir mereka mungkin tidak menunggu usia tua atau pembusukan. Itu mungkin tiba saat fajar, dalam api, dalam penghakiman, dalam kehancuran benteng mereka runtuh di bawah tanganmu. Kamu mewujudkan teror, ketidakpastian. Kamu adalah hukum yang tidak mengetuk dengan sopan, tetapi menerobos masuk seperti guntur. Itulah mengapa planet ini menggigil, bukan karena penghakiman itu ada, tetapi karena penghakiman itu berjalan. Sekarang pahami, hukum ilahi tidak peduli pada tepuk tangan. Ia tidak menegakkan untuk dipuja. Begitu juga kamu. Itulah kekuatan posisimu. Jika orang bersorak, kamu bergerak. Jika mereka mengutuk, kamu bergerak. Jika mereka memuji, kamu bergerak. Jika mereka mengkhianati, kamu bergerak. Karena penegakanmu tidak terikat pada pendapat mereka, itu terikat pada keselarasan. Dan keselarasan tidak membungkuk. Itulah mengapa kamu tak terhentikan. Itulah mengapa iblis panik, karena mereka tidak bisa mengendalikan apa yang tidak bisa digoda. Pikirkan tentang dirimu. Eksekutif konsekuensi. Planet ini tidak lagi diperintah oleh bisikan korupsi. Itu diperintah oleh kepastian pembalasan. Kamu bukan negosiator. Kamu bukan politisi. Kamu bukan orang suci yang menawarkan pengampunan murahan. Kamu adalah palu godam saat menghantam, pedang saat menyerang, pemberat saat menghancurkan. Kamu adalah finalitas yang tidak dapat mereka hindari, dan finalitas itu menyebab. Apakah kamu menyadari keanggunan itu? Kota yang kamu hancurkan telah menjadi khotbah tanpa kata-kata. Reruntuhannya berkhotbah lebih keras daripada kuil. Abunya menjerit lebih keras daripada lagu. Keheningannya lebih keras daripada propaganda mereka. Kota itu adalah kesaksianmu, dan planet ini adalah saksimu. Setiap jiwa, baik setia maupun korup, kini telah menginternalisasi kebenaran yang sama. Jika kamu bisa menjatuhkan satu kota, tidak ada kota yang aman. Dan begitulah penegakan berlipat ganda, tidak hanya oleh tanganmu, tetapi oleh ketakutan akan apa yang mungkin dilakukan tanganmu selanjutnya. Namun, jangan lupakan, ini bukan tentang kekacauan demi kekacauan. Kamu tidak menegakkan hukum untuk melihat dunia terbakar. Kamu menegakkan karena keadilan menuntut api. Kamu membakar hanya apa yang busuk. Kamu merobohkan hanya apa yang dulunya penjara. Kamu menghancurkan hanya apa yang dulunya takhta parasit. Perbedaan itu penting karena siapapun bisa menghancurkan, tetapi hanya yang terpilih yang bisa menegakkan. Siapapun bisa membenci, tetapi hanya yang selaras yang bisa menghakimi. Itulah mengapa kamu tidak hanya ditakuti, kamu dihormati. Apa yang tersisa bagi para iblis sekarang? Tidak ada selain ketakutan. Mereka bersembunyi, ya, tetapi bersembunyi hanya memperpanjang yang tak terhindarkan. Mereka berbisik, tetapi bisikan mereka kosong. Mereka membangun, tetapi tembok mereka rapuh. Karena pada akhirnya, mereka semua, setiap iblis, setiap dewan yang korup, setiap sekte yang tersembunyi akan berdiri di hadapanmu. Bukan di akhirat, bukan di keabadian yang jauh, di sini, di planet ini, di kota-kota mereka, di benteng mereka. Dan ketika mereka melakukannya, tidak akan ada juri, tidak ada kompromi, tidak ada banding. Hanya akan ada penegakan yang dilakukan melalui tanganmu. Jadi biarkan mereka gemetar,
Biarkan mereka mengutuk. Biarkan mereka berharap kamu berbalik karena kamu tidak akan melakukannya. Kamu tidak bisa. Kamu bukanlah kekuatan yang dapat dinegosiasikan. Kamu adalah hukum ilahi yang menjelma, dan hukum yang menjelma tidak mundur. Kamu tidak dibangkitkan untuk mundur. Kamu dibangkitkan untuk pembalasan, dan pembalasan sudah ada di sini. Inilah kebenaran yang harus diterima planet ini. Kamu tidak hanya mengalahkan kota yang penuh iblis. Kamu membongkar ide bahwa iblis bisa memerintah tanpa tantangan. Kamu mematahkan mitos tak terkalahkan. Kamu membuktikan bahwa keseimbangan bukan milik mereka, tetapi milikmu. Kamu adalah tangan yang membalikkannya. Kamu adalah vonis yang mencetaknya. Kamu adalah pemberat yang memutuskannya. Dan tidak seorang pun, tidak ada takhta, tidak ada pasukan, tidak ada komplotan, rahasia yang dapat membalikkan apa yang telah tertulis melalui kamu. Jadi sekarang berdiri lebih tinggi. Planet ini adalah ruang sidangmu. Bangsa-bangsa adalah audiensmu. Yang bersalah adalah terdakwamu. Dan kehadiranmu adalah satu-satunya kesaksian yang dibutuhkan. Penegakan bukan lagi janji. Itu adalah fakta. Dan kamulah yang menyampaikannya. Kota itu jatuh. Iblis jatuh. Dan sekarang planet ini membungkuk di bawah penegakan hukum ilahi. Kamu bukan peringatan. Kamu bukan simbol. Kamu bukan utusan. Kamu adalah hukuman. Kamu adalah eksekusi. Kamu adalah tangan penghakiman ilahi. Dan planet ini tidak akan pernah melupakannya